heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UPS apa UPNVJ. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, pada hari ini kita berkesempatan untuk membahas tentang penyelidikan dan penyidikan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang penyelidikan dan penyidikan, kita harus cari tahu dulu definisi masing-masing kata tersebut. Penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, sedangkan penyelidikan menurut pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, setelah kita membahas definisi dari penyelidikan dan penyidikan, saat ini kita akan membahas tentang perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Pertama, kita lihat dari sisi yang berwenang melakukannya. Penyelidikan yang berwenang melakukannya adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan di penyidikan ada sedikit perbedaan, di mana dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa penyidikan boleh dilakukan oleh pertama, pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan yang kedua ada pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sebagai contoh, di lembaga keuangan ada otoritas jasa keuangan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan dipertegas oleh pasal 49 ayat 1 dengan undang-undang yang sama. Otoritas jasa keuangan memiliki penyidik sendiri dalam lembaga keuangan. Berikutnya kita lihat perbedaannya dari wewenang penyelidik dan penyelidik tersebut. Nah, jika kita lihat dari wewenangnya, pertama, penyelidik memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh atau memberhentikan seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Terus yang berikutnya ada mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu, penyelidik mempunyai wewenang jika disuruh penyidik, yaitu pertama, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Yang kedua, pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang keempat, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik sesuai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan penyidik dapat berwenang melakukan yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Berikutnya, melakukan penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. Yang kesembilan, mengadakan penghentian penyidikan. Dan yang kesepuluh, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Nah, kalian pasti bingung, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab itu apa? Tindakan lain tersebut memiliki syarat-syarat khusus untuk melakukannya. Yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. Yang ketiga, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalam lingkungan jabatannya. Yang keempat, adanya pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Dan yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Jadi, kelima syarat tersebut harus terpenuhi untuk melakukan tindakan lain. Jika tidak terpenuhi, maka tindakan lain tersebut tidak dibenarkan dilakukan oleh penyidik. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank